Namaku Lintang. Di usia 25 tahun, aku berada di puncak karirku sebagai model ternama di Jakarta. Cahaya lampu sorot, kilatan kamera, dan tepuk tangan penonton adalah hidupku setiap hari. Tapi di balik senyum sempurna yang kupahat di wajahku, ada kekosongan yang tak bisa kujelaskan. Semuanya berubah saat aku pulang ke kampung halamanku di pinggir kota kecil, tempat yang sudah lama kutinggalkan demi mengejar mimpiku. Aku hanya ingin rehat sejenak dari jadwal padatku, tapi takdir punya rencana lain. Di sana aku bertemu dia, Mas Joko, seorang tukang becak. Pertemuan pertama kami biasa saja. Aku baru turun dari bus dan dia menawarkan tumpangan. Becaknya bersih, Mbak, murah lagi, katanya dengan senyum polos. Rambutnya sedikit berantakan, kulitnya kecoklatan oleh matahari. Tapi ada sesuatu di matanya, kejujuran yang tak pernah kulihat di dunia glamor tempatku biasa bernaung. Aku naik becaknya lebih karena penasaran daripada butuh tumpangan. Sepanjang jalan, dia bercerita tentang kampung ini. Cerita sederhana tentang tetangga yang baik hati, sawah yang mulai kekeringan, dan anak-anak yang suka main layangan. Aku diam, mendengarkan, dan entah kenapa hatiku terasa hangat. Hari-hari berikutnya, aku mulai sering melihatnya. Kadang dia lelet mengayuh becaknya di depan rumah Mak Sari, tempatku menginap. Kadang dia hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Aku mulai menyadari, aku menunggu momen itu setiap hari. Suatu sore, aku memutuskan mendekatinya. Mas Joko, kok gak pernah istirahat tiap hari? Aku lihat Mas kayuh becak, kataku sambil pura-pura santai. Dia tertawa kecil. Kalau istirahat, siapa yang cari makan, Mbak Lintang? Jawabannya sederhana, tapi mengena. Dari situ, kami mulai akrab. Aku sering ikut naik becaknya. Bahkan saat aku tak punya tujuan, kami bicara banyak hal. Dari impian masa kecilku, yang ternyata jauh dari dunia model, sampai cerita Mas Joko yang pernah bermimpi jadi guru, tapi terhenti karena harus membantu keluarga. Dunia modelingku terasa semakin jauh. Telepon dari agensiku berdering tak henti-hentinya, mengundangku kembali ke Jakarta untuk kontrak besar. Tapi setiap kali aku memandang Mas Joko, aku ragu. Ada kedamaian di sini. Sesuatu yang tak pernah kurasakan di runway atau pesta mewah. Malam itu, aku duduk di teras rumah Mak Sari, memandang langit penuh bintang. Mas Joko datang membawa 2 gelas teh hangat. Mbak Lintang kelihatan resah. Ada apa? Tanyanya. Aku tak tahu harus jawab apa. Aku hanya bilang, Mas Joko, aku suka di sini, tapi aku takut. Takut apa? Tanyanya lembut. Aku menarik napas dalam. Takut kalau aku salah pilih. Karierku di kota besar, tapi hatiku kayaknya tinggal di sini. Dia diam sejenak, lalu tersenyum. Pilih yang bikin Mbak bahagia. Hidup cuma sekali.
Kata-katanya sederhana, tapi mengguncangku. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya ku cari? Gemerlap dunia mode yang penuh tekanan, atau kehidupan sederhana bersama seseorang yang tulus seperti Mas Joko? Hari berikutnya, aku memutuskan ikut Mas Joko mengantar penumpang. Aku duduk di sampingnya, membantunya menghitung kembalian. Orang-orang di kampung mulai mengenaliku, bukan sebagai model terkenal, tapi sebagai teman Mas Joko. Aku tak keberatan, malah aku bahagia. Tapi kenyataan tak bisa kuhindari. Agensiku mengirim pesan terakhir, Lintang, kalau kamu tak kembali minggu ini, kontrakmu batal. Pikir baik-baik. Aku menatap ponselku lama, lalu memandang Mas Joko yang sedang memperbaiki ban becaknya di bawah pohon. Malam itu, aku bicara dengannya. Mas, aku harus balik ke Jakarta. Tapi aku nggak tahu apakah aku bisa ninggalin semua di sini. Dia memandangku, matanya penuh pengertian. Mbak Lintang punya mimpi besar. Aku nggak akan jadi penghalang, katanya pelan. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena aku tahu apa yang kuinginkan. Mas, mimpiku berubah. Aku mau tinggal di sini sama Mas, kataku terbata-bata. Dia terkejut, tapi lalu tersenyum-senyum yang selalu kurindukan. Keesokan harinya, aku menghubungi agensiku. Maaf, aku mundur. Aku pilih hidupku sendiri, kataku tegas. Mereka marah, tapi aku tak peduli. Aku sudah memilih. Hari-hari berikutnya, aku belajar hidup sederhana. Aku membantu Mas Joko, kadang ikut mengayuh becak saat dia lelah. Kami tertawa bersama, makan nasi bungkus di pinggir sawah, dan merencanakan masa depan kecil kami. Kampung ini jadi rumahku. Aku tak lagi Lintang si model terkenal, tapi Lintang yang bahagia. Mas Joko tak pernah memintaku jadi apapun selain diriku sendiri, dan itu cukup bagiku. Kadang aku masih mendapat tawaran modeling dari teman lama, tapi aku menolak dengan senyum. Aku sudah punya hidup yang kucinta, kataku pada mereka. Suatu hari, Mas Joko memberiku sebuah kalung sederhana dari kayu. Ini buat Mbak Lintang, biar inget kalau hidup gak harus mewah buat bahagia, katanya. Aku memeluknya erat, tahu bahwa aku tak akan pernah menyesal. Kini, setahun berlalu, aku dan Mas Joko menikah di kampung ini dengan upacara sederhana, tapi penuh cinta. Becak tua itu masih jadi bagian hidup kami. Tapi sekarang, aku yang kadang mengantarnya pulang saat dia lelah. Aku meninggalkan karier modelku demi seorang tukang becak di kampung. Dan jika ditanya lagi, aku akan memilih hal yang sama berulang kali. Karena disinilah aku menemukan makna sejati dari hidup cinta, ketulusan, dan kebahagiaan yang sederhana. Setahun setelah menikah, aku dan Mas Joko hidup bahagia di kampung ini. Becak tua itu masih
setia menemani kami. Aku belajar banyak tentang hidup sederhana, dari menanak nasi sampai mencuci di sungai. Tapi akhir-akhir ini aku merasa ada yang kurang. Mas Joko mulai sering terbatuk. Aku khawatir, tapi dia selalu bilang, cuma masuk angin. Mbak Lintang, nanti juga sembuh. Aku tak yakin. Aku mulai memaksanya ke dokter, tapi dia keras kepala, bilang uangnya lebih baik buat kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, datang kabar dari Jakarta. Seorang teman lamaku, Rina, yang dulu sesama model, mengirim pesan. Dia bilang, ada proyek besar iklan, produk lokal yang butuh wajah asli kampung. Kamu cocok banget, Lintang. Kembali bentar aja, katanya. Aku ragu, tapi tawaran itu menggiurkan. Aku ceritakan ke Mas Joko. Dia diam lama, lalu bilang, kalau Mbak Lintang mau, aku dukung, tapi aku nggak bisa ikut ke kota. Aku tahu, dia khawatir aku kembali ke dunia lama. Tapi aku bilang, ini cuma sekali Mas, buat kita punya tabungan. Aku ke Jakarta. Cahaya lampu studio dan make up tebal membawaku ke masa lalu. Tapi kali ini, aku tak merasa nyaman. Di sela syuting, aku cuma bisa mikirin Mas Joko. Apa dia baik aja di kampung tanpa aku? Syuting selesai dalam seminggu. Aku dapat bayaran lumayan, cukup buat bantu perbaiki rumah dan bawa Mas Joko ke dokter. Tapi saat aku pulang, aku lihat dia pucat, terduduk di samping becaknya. Mas, kamu kenapa? Tanyaku panik. Dia cuma tersenyum. Lemah, aku bawa dia ke dokter di kota kecil terdekat. Hasilnya mengejutkan. Mas Joko punya masalah paru-paru. Mungkin dari bertahun-tahun hirup debu jalanan. Dokter bilang butuh perawatan rutin dan obat mahal. Aku merasa bersalah. Kenapa aku nggak maksa dia periksa dari dulu? Aku putuskan cari kerja lagi. Tapi di kampung ini pilihannya sedikit. Aku hubungi Rina, tanya apa ada proyek lain. Dia bilang ada kontrak setahun, Lintang. Bayarannya gede, tapi harus pindah ke Jakarta. Aku bimbang. Aku gak mau ninggalin Mas Joko lagi. Malam itu, aku bicara sama Mas Joko. Mas, aku harus kerja buat biaya dokter. Tapi aku gak mau jauh dari kamu, kataku sambil menangis. Dia pegang tanganku. Mbak Lintang, aku gak mau jadi beban. Pergi aja. Aku bakal baik-baik aja di sini. Aku tak bisa terima kata-katanya. Aku bilang, kita cari cara lain. Aku gak akan ninggalin kamu, Mas. Lalu aku dapat ide. Kenapa gak buka usaha kecil di kampung? Aku masih punya nama dari dunia model. Mungkin bisa jual produk lokal pakai pengalamanku. Aku mulai rencanakan bisnis kecil jual kain tenun kampung yang aku promosiin lewat media sosial. Aku ajak ibu-ibu tetangga buat bantu bikin. Dan aku foto sendiri produknya. Mas Joko dukung. Meski dia masih lelet jalannya karena sakit, usaha mulai jalan. Pesanan datang dari kota, bahkan dari teman-teman lama di Jakarta. Aku seneng, tapi Mas Joko malah tambah lelet. Suatu hari, dia pingsan di depan rumah.
Aku panik, langsung bawa dia ke dokter lagi. Dokter bilang, kondisinya memburuk, kalau nggak dirawat intensif, bahaya, katanya. Aku putus asa, uang dari usaha kain belum cukup. Aku hubungi Rina lagi. Aku ambil kontrak itu, tapi cuma buat biaya Mas Joko. Tolong atur supaya cepat aku ke Jakarta lagi. Kali ini aku kerja mati-matian, syuting pagi sampai malam, ikut pameran, apa aja aku lakuin. Setiap malam aku telepon Mas Joko, pastikan dia minum obat. Dia selalu bilang, cepet pulang Mbak, aku kangen. Setelah 3 bulan, aku punya cukup uang buat perawatan Mas Joko. Aku pulang, bawa dia ke rumah sakit besar di kota. Dokter bilang, ada harapan kalau dia rutin terapi. Aku lega, tapi aku tahu aku gak bisa terus ke Jakarta. Aku harus di sisinya. Aku putuskan kembangkan usaha kain lebih serius. Aku ajak Mas Joko bantu ngatur pengiriman, pakai becaknya. Kalau dia udah sehat nanti. Dia tersenyum. Becak tua ini masih berguna ya Mbak. Aku peluk dia. Selalu berguna Mas, kayak kamu buat aku. Bulan berikutnya Mas Joko mulai membaik. Dia masih batuk, tapi wajahnya gak pucat lagi. Usaha kainku berkembang, dan aku buka kelas kecil buat ajarin ibu-ibu kampung bikin tenun. Kami jadi tim, aku dan Mas Joko plus warga kampung. Suatu sore kami duduk di teras, lihat matahari terbenam. Mas Joko pegang tanganku. Mbak Lintang, aku gak nyangka hidupku jadi begini. Makasih udah stay sama aku. Aku tersenyum. Mas, aku yang beruntung nemuin kamu. Kini hidup kami penuh warna. Becak tua itu masih ada. Kadang Mas Joko pakai buat anter pesanan kecil. Aku nggak lagi mikirin gemerlap Jakarta. Kampung ini rumahku, dan Mas Joko mimpiku yang baru. Kadang aku lihat foto lama pas masih jadi model. Aku cuma tersenyum, simpen di laci, dan balik ke dapur buat masak buat Mas Joko. Hidup ini sederhana, tapi penuh cinta. Usaha kami makin besar. Aku mulai mikir buka toko kecil di kampung. Mungkin ajak anak muda buat belajar bisnis bareng. Mas Joko bilang, Mbak Lintang, kamu bikin kampung ini hidup. Aku jawab, kita bareng Mas. Season ini tutup dengan kami duduk di samping becak tua, lihat langit malam penuh bintang. Aku tahu apapun yang datang, kami bakal hadapi bareng dengan cinta, ketulusan, dan mimpi baru yang kami bangun di kampung ini. Hidupku dan Mas Joko akhirnya tenang. Usaha kain tenun kami mulai dikenal, bahkan dapat pesanan dari luar kota. Aku seneng lihat Mas Joko tersenyum lagi, meski batuknya kadang masih datang. Tapi hari itu semuanya berubah. Seorang pria datang ke kampung. Bima, mantan manajerku dari Jakarta. Dia bawa koper mahal dan senyum yang aku kenal banget. Lintang, aku punya proyek besar buat kamu. Brand internasional,
pengen wajahmu lagi, katanya. Aku kaget, tapi hati kecilku bergetar. Aku ceritain ke Mas Joko malam itu. Mas, ini bisa jadi duit besar. Kita bisa bikin pusat kerajinan di kampung, kataku penuh semangat. Tapi wajahnya berubah. Mbak Lintang mau balik ke dunia itu lagi? Tanyanya pelan. Aku bilang enggak, tapi dia kelihatan gak yakin. Bima ngotot. Dia bilang, cuma sebulan syuting di Bali. Lintang, bayarannya cukup buat 5 tahun hidup di sini. Aku mikir keras. Pusat kerajinan impianku butuh modal. Dan ini kesempatan. Tapi aku takut Mas Joko salah paham. Aku putuskan ketemu Bima di warung kampung. Dia bawa kontrak dan cerita masa lalu. Gimana aku dulu jadi bintang di tangannya. Aku mulai ingat gemerlap itu. Tapi tiap lihat becak Mas Joko di depan rumah, aku sadar aku gak mau ninggalin dia. Mas Joko mulai jarang ngomong. Dia kayu becak lebih lama dari biasanya, kayak lari dari sesuatu. Aku tanya, Mas, kenapa diam aja? Dia jawab, aku takut Mbak, takut kamu pergi. Dan nggak balik. Hatiku sakit denger itu. Aku bilang ke Bima, aku nolak. Aku udah punya hidup di sini, Bim. Maaf, kataku tegas. Dia tertawa kecil. Kamu berubah, Lintang. Dulu kamu gak bakal nolak impian besar. Aku cuma tersenyum impianku. Sekarang beda. Tapi Bima gak nyerah. Dia datang ke kampung lagi, bawa fotografer dan tim kecil. Kita syuting di sini aja, Lintang. Kampungmu jadi latarnya, katanya. Aku bingung. Ini peluang, tapi aku takut ganggu ketenangan kami. Mas Joko marah. Mbak Lintang, ini rumah kita, bukan studio, katanya dengan suara bergetar. Aku jelasin, Mas, ini buat kampung. Duitnya bisa bantu kita semua. Dia pergi tanpa jawab, bawa becaknya ke sawah. Syuting mulai. Aku pose depan rumah, pakai kain tenun buatan ibu-ibu kampung. Warga excited, tapi Mas Joko gak kelihatan. Malamnya, aku cari dia. Dia duduk sendirian di pinggir sungai, becaknya di samping. Mas, aku minta maaf. Aku cuma mau bantu kampung, kataku sambil duduk di sisinya. Dia diam lama, lalu bilang, aku cuma takut kehilangan Mbak Lintang. Dunia itu terlalu gede buat aku. Aku peluk dia erat. Syuting selesai. Bima puas. Dan aku dapat bayaran gede. Aku kasih sebagian buat warga yang bantu. Sisanya aku simpen buat pusat kerajinan. Mas Joko akhirnya tersenyum lagi. Mbak, hebat, aku salah sangka, katanya. Kami duduk bareng di teras. Lihat Bin, aku bilang, Mas, masa laluku cuma bayang. Sekarang aku cuma mau di sini sama kamu. Dia pegang tanganku dan aku tahu kami bakal baik-baik aja. Hujan deras 3 hari gak berhenti. Aku dan Mas Joko cuma bisa berdiri di depan gudang,
Lihat air coklat masuk perlahan, kain tenun yang kami simpen buat pesanan besar basah. Semua, Mbak Lintang, kita selamatin apa yang bisa, katanya sambil buru-buru angkat karung. Pagi harinya, kampung jadi lautan becak tua. Mas Joko tenggelam separuh di halaman. Ibu-ibu tenun datang nangis. Mbak Lintang, kerja kami hancur. Aku peluk mereka. Kita buat lagi bareng. Jangan nyerah. Aku telepon Rina di Jakarta. Rin, tolong jual sisa kain yang selamat. Kami butuh duit. Cepet, kataku. Dia setuju, tapi lalu bilang, Lintang, ada rumor di pasar kain kalian palsu, penjualan drop. Aku kaget siapa yang benci sama kami. Malam itu, aku ceritain ke Mas Joko. Mas, ada yang sabotase kita. Mereka bilang kain kita nggak asli, kataku. Dia cuma duduk, pegang cangkir teh. Aku cuma tukang becak. Mbak, aku nggak ngerti urusan begini. Matanya penuh kekhawatiran. Aku ajak warga gotong royong. Kami keringin kain yang masih bisa diselamatin. Bikin yang baru dari benang sisa. Mas Joko bantu perbaiki becaknya dengan tangan gemetar. Aku tahu dia takut gak bisa bantu aku. Hari berikutnya, aku ke kota ketemu pedagang yang jadi sumber rumor Pak Hadi. Dia nyengir, kalian dari kampung gak bakal menang lawan kami yang udah lama di bisnis ini. Aku marah, tapi aku tahan diri. Aku bawa bukti video ibu-ibu tenun kerja keras, sertifikat kain asli dari kampung. Aku posting di media sosial, ajak Rina bantu promosi. Ini kain kami, asli dari tangan warga, tulisku. Orang mulai penasaran lagi. Mas Joko makin pendiam. Aku lihat dia duduk sendirian di samping becaknya yang udah setengah. Jadi, Mas, kenapa? Tanyaku. Dia bilang, aku gak bisa bantu apa-apa, Mbak. Aku cuma nyusahin. Tuh, aku pegang tangannya. Kamu kekuatanku, Mas. Pesanan kecil mulai dateng. Warga semangat lagi. Aku bawa Mas Joko ke pasar. Tunjukin kain. Kami laku. Pak Hadi datang. Minta maaf. Aku salah, Mbak Lintang. Aku cuma takut kalah. Aku maafin dia. Banjir mulai surut. Kami bangun gudang darurat dari kayu bekas. Mas Joko kayuh becak lagi, nganter kain. Meski pelan, aku lihat senyumnya balik. Kecil tapi tulus. Mbak Lintang, kita kuat ya, katanya. Aku aku ajak ibu-ibu tenun rapat. Kita harus punya stok cadangan biar nggak gini lagi, kataku. Mereka setuju. Mulai kerja lebih giat. Mas Joko bantu angkut benang pakai becaknya. Rina telepon, Lintang, kain kalian jadi perhatian. Ada pesanan dari luar kota. Aku seneng, tapi aku tahu ini cuma langkah kecil. Kami harus lebih kuat. Suatu sore, aku dan Mas Joko duduk di bawah pohon. Mas, badai apapun kita hadapi bareng, kataku. Dia pegang tanganku. Makasih, Mbak.
Aku nggak nyangka kita bisa lelet. Begini, warga mulai bangun. Rumah yang rusak aku bantu bagi-bagi kain buat mereka yang kehilangan banyak. Mas Joko bilang, "Mbak Lintang, kamu bikin kampung ini hidup lagi." Aku tersenyum. Hari Minggu kami adain syukuran kecil. Kami makan nasi bungkus bareng warga. Mas Joko cerita lucu pas becaknya nyaris tenggelam. Semua ketawa. Aku lihat wajahnya. Cerahlah. Aku buka tabungan kecil dari sisa penjualan. "Mas, ini buat gudang baru," kataku. Dia tersenyum. "Mbak Lintang, kamu hebat." Aku bangga. Aku peluk dia erat. Pesanan dari Rina datang lagi. Lebih besar. Kami kerja siang malam, bikin kain baru. Mas Joko bantu nganter meski batuknya kadang balik. Aku suruh dia istirahat, tapi dia bilang aku nggak mau jadi penut. Pak Hadi datang lagi, bawa pesanan pribadi. "Mbak Lintang, kain kalian emang beda." "Aku salah dulu," katanya. Aku senyum. "Kita sama-sama belajar, Pak." Aku dan Mas Joko duduk di teras, lihat kampung yang mulai pulih. "Mas, kita lewatin badai ini bareng," kataku. Dia angguk. "Dan kita bakal lewatin apapun, Mbak." Warga mulai nyanyi lagu kampung. Aku pegang tangan Mas Joko. Rasain hangatnya. Becak tua itu berdiri di halaman, kayak simbol kami gak nyerah. Hari mulai cerah. Sawah hijau lagi. Anak-anak main layangan. Aku tahu kami lebih kuat dari sebelumnya. Mas Joko bilang, "Mbak Lintang, ini rumah kita yang benar." Aku buka buku catatan, rencanain gudang baru. Mas Joko gambar becak kecil di sampingnya. Aku bantu desain, katanya sambil ketawa. Aku ikut ketawa. Season ini tutup dengan kami berdiri di depan gudang darurat. Lihat matahari terbit, badai lewat. Tapi kami masih di sini, lebih kuat, lebih bersama. Tamat season 4. Namaku Lintang. Di usia 25 tahun, aku berada di puncak karirku sebagai model ternama di Jakarta. Cahaya lampu sorot, kilatan kamera, dan tepuk tangan penonton adalah hidupku setiap hari. Tapi di balik senyum sempurna yang kupahat di wajahku, ada kekosongan yang tak bisa kujelaskan. Semuanya berubah saat aku pulang ke kampung halamanku di pinggir kota kecil, tempat yang sudah lama aku tinggalkan demi mengejar mimpiku. Aku hanya ingin rehat sejenak dari jadwal padatku. Tapi takdir punya rencana lain. Di sana aku bertemu dia, Mas Joko, seorang tukang becak. Pertemuan pertama kami biasa saja. Aku baru turun dari bus dan dia menawarkan tumpangan. Becaknya bersih, "Mbak, murah lagi," katanya dengan senyum polos. Rambutnya sedikit berantakan, kulitnya kecoklatan oleh matahari. Tapi ada sesuatu di matanya, kejujuran yang tak pernah kulihat di dunia glamor. Tempatku biasa bernaung. Aku naik becaknya lebih karena penasaran daripada butuh tumpangan. Sepanjang jalan dia bercerita tentang kampung ini. Cerita sederhana tentang tetangga yang baik hati, sawah yang mulai kekeringan,
dan anak-anak yang suka main layangan. Aku diam, mendengarkan, dan entah kenapa hatiku terasa hangat. Hari-hari berikutnya, aku mulai sering melihatnya. Kadang dia lelet mengayuh becaknya di depan rumah Mak Sari, tempatku menginap. Kadang dia hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Aku mulai menyadari, aku menunggu momen itu setiap hari. Suatu sore, aku memutuskan mendekatinya. "Mas Joko, kok nggak pernah istirahat tiap hari? Aku lihat Mas kayu becak," kataku sambil pura-pura santai. Dia tertawa kecil. "Kalau istirahat, siapa yang cari makan?" "Mbak Lintang," jawabannya sederhana, tapi mengena. Dari situ, kami mulai akrab. Aku sering ikut naik becaknya. Bahkan saat aku tak punya tujuan, kami bicara banyak hal dari impian masa kecilku yang ternyata jauh dari dunia model. Sampai cerita Mas Joko yang pernah bermimpi jadi guru, tapi terhenti karena harus membantu keluarga. Dunia modelingku terasa semakin jauh. Telepon dari agensiku berdering tak henti-hentinya, mengundangku kembali ke Jakarta untuk kontrak besar. Tapi setiap kali aku memandang Mas Joko, aku ragu. Ada kedamaian di sini, sesuatu yang tak pernah kurasakan di runway atau pesta mewah. Malam itu, aku duduk di teras rumah Mak Sari, memandang langit penuh bintang. Mas Joko datang membawa 2 gelas teh hangat. Mbak Lintang kelihatan resah. "Ada apa?" tanyanya. Aku tak tahu harus jawab apa. Aku hanya bilang, "Mas Joko, aku suka di sini, tapi aku takut." "Takut apa?" tanyanya lembut. Aku menarik napas dalam. Takut kalau aku salah pilih karierku di kota besar, tapi hatiku kayaknya tinggal di sini. Dia diam sejenak, lalu tersenyum. "Pilih yang bikin Mbak bahagia. Hidup cuma sekali." Kata-katanya sederhana, tapi mengguncang. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya ku cari? Gemerlap dunia mode yang penuh tekanan, atau kehidupan sederhana bersama seseorang yang tulus seperti Mas Joko? Hari berikutnya, aku memutuskan ikut Mas Joko mengantar penumpang. Aku duduk di sampingnya, membantunya menghitung kembalian. Orang-orang di kampung mulai mengenaliku, bukan sebagai model terkenal, tapi sebagai teman Mas Joko. Aku tak keberatan, malah aku bahagia. Tapi kenyataan tak bisa ku hindari. Agensiku mengirim pesan terakhir, "Lintang, kalau kamu tak kembali minggu ini, kontrakmu batal." Pikir baik-baik. Aku menatap ponselku lama, lalu memandang Mas Joko yang sedang memperbaiki ban becaknya di bawah pohon. Malam itu, aku bicara dengannya, "Mas, aku harus balik ke Jakarta. Tapi aku nggak tahu apakah aku bisa ninggalin semua di sini." Dia memandangku, matanya penuh pengertian. "Mbak Lintang punya mimpi besar. Aku nggak akan jadi penghalang," katanya pelan. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena aku tahu apa yang kuinginkan. "Mas, mimpiku berubah. Aku mau tinggal di sini sama Mas," kataku terbata-bata. Dia terkejut
Tapi lalu tersenyum-senyum yang selalu kurindukan. Keesokan harinya, aku menghubungi agensiku. Maaf, aku mundur. Aku pilih hidupku sendiri, kataku tegas. Mereka marah, tapi aku tak peduli. Aku sudah memilih. Hari-hari berikutnya, aku belajar hidup sederhana. Aku membantu Mas Joko. Kadang ikut mengayuh becak. Saat dia lelah, kami tertawa bersama, makan nasi bungkus di pinggir sawah, dan merencanakan masa depan kecil kami. Kampung ini jadi rumahku. Aku tak lagi Lintang si model terkenal, tapi Lintang yang bahagia. Mas Joko tak pernah memintaku jadi apapun selain diriku sendiri, dan itu cukup bagiku. Kadang aku masih mendapat tawaran modeling dari teman lama, tapi aku menolak dengan senyum. Aku sudah punya hidup yang kucinta, kataku pada mereka. Suatu hari, Mas Joko memberiku sebuah kalung sederhana dari kayu. Ini buat Mbak Lintang, biar ingat kalau hidup gak harus mewah buat bahagia, katanya. Aku memeluknya erat, tahu bahwa aku tak akan pernah menyesal. Kini, setahun berlalu, aku dan Mas Joko menikah di kampung ini dengan upacara sederhana, tapi penuh cinta. Becak tua itu masih jadi bagian hidup kami, tapi sekarang aku yang kadang mengantarnya pulang saat dia lelah. Aku meninggalkan karier modelku demi seorang tukang becak di kampung. Dan jika ditanya lagi, aku akan memilih hal yang sama berulang kali. Karena disinilah aku menemukan makna sejati dari hidup cinta, ketulusan, dan kebahagiaan yang sederhana. Sari sekarang 5 tahun, lincah dan suka gambar becak tua Mas Joko. Usaha kami jadi koperasi, besar kain tenun kami ada di toko-toko kota. Tapi hari itu, seorang pria dari perusahaan besar datang. 5 miliar rupiah buat beli usaha kalian, katanya. Aku dan Mas Joko duduk di teras, bingung. Mbak Lintang, ini buat masa depan Sari, kataku. Dia geleng kepala. Ini warisan kampung. Mbak Rina datang ke kampung bawa Bima dan tim lama dari Jakarta. Lintang, ini kesempatan jadi legenda, kata Bima. Aku lihat Mas Joko pergi bawa becak, gak suka lihat masa laluku. Balik, aku ajak warga rapat. Kalian mau jual atau pertahankan? Tanyaku. Ibu Sumi bilang, kami percaya Mbak Lintang. Aku tambah bimbang. Duit itu besar, tapi kampung ini rumahku. Sari tanya malam itu, Ibu, becak Bapak bakal hilang? Aku peluk dia. Enggak, sayur, ini cerita kita. Aku sadar, aku gak mau jual. Aku mau Sari tumbuh kayak aku sama Mas Joko. Aku tolak tawaran perusahaan. Bima bilang, kamu buang kesempatan, Lintang. Rina senyum. Aku salut Lintang, kamu beneran beda. Mereka pergi, aku cari Mas Joko di sawah. Mas, aku pilih kampung. Aku pilih kita, kataku. Dia tersenyum. Aku tahu kamu bakal balik ke aku, Mbak. Kami duduk bareng Sari, lihat bintang di langit. Kami kembangkan koperasi. Sari mulai tenun kecil. Dika sekarang 15,
bantu ngajar anak-anak. Kampung jadi pusat kerajinan. Becak tua Mas Joko dipajang di depan toko baru. Rina kirim kabar, Lintang, kain kalian masuk pameran nasional. Aku seneng, tapi aku tahu ini kerja bareng warga. Mas Joko bilang, Mbak, ini impian kita. Sari ulang tahun ke-6. Kami adain pesta kecil. Dika bawa layangan besar buat adiknya. Warga dateng bawa kain buatan mereka. Aku lihat Mas Joko tersenyum lebar. Malam itu aku buka album lama. Foto aku jadi model. Foto Mas Joko sama becaknya. Sari tanya, ibu dulu cantik banget ya? Aku ketawa. Sekarang juga, tapi beda ceritanya. Kami buka toko koperasi resmi. Warga pilih nama. Warisan kampung. Mas Joko potong pita. Sari pegang tangannya. Aku lihat Dika bantu angkut kain. Dia udah kayak anak sendiri. Pesanan dari pameran datang banyak. Aku ajak warga kerja bareng. Mas Joko bantu nganter pakai becak tua. Masih kuat, Mas? Tanyaku. Dia ketawa. Buat kampung selalu kuat. Suatu hari aku dan Mas Joko duduk di samping becak. Sari main di sawah. Dika ajarin dia layangan. Mas, kita bikin sesuatu yang abadi di sini, kataku. Dia angguk. Buat mereka, kami adain reuni warga. Ibu-ibu tenun, anak-anak kelasku, semua datang. Mas Joko cerita gimana dia cuma tukang becak biasa, sekarang jadi bagian dari mimpi besar.